Bergabung bersama anda pada pagi ini. Selamat datang ke kebaktian online Excel and Coaching. Kami ingin mengalung-alungkan kedatangan anda yang kali pertama mengikuti kebaktian online kami. Sila scan QR code seperti yang tertera di skrin. Saya pasti semua excited untuk memuji Tuhan pada hari ini. Sebelum itu, mari kita mendengar pengumuman istimewa minggu ini. Pengumuman yang pertama minggu ini. Satu acara istimewa khusus untuk ibu-ibu, anjuran EPCC Induk, Submit dan EPK akan diadakan pada 17 Oktober jam 8 malam secara online. Pembicaranya ialah Ibu Jana Kelly dari Amerika yang mahir berbahasa Indonesia dengan topiknya menghadapi ketidakpastian dan kepastian dalam Tuhan. Mari ibu-ibu, jangan lepaskan peluang ini. Pengumuman kedua ialah kebaktian istimewa ulang tahun dan hari keluarga EPCC, Gabungan EPCC Induk, Summit dan EPK akan diadakan secara online pada 31 Oktober pada jam 8.30 pagi. Mari kita saksikan video ini. Sebelum kita memulakan puji sembah kita pada pagi ini, ia akan dipimpin oleh Saudara Hani dan kesaksian dari Saudara Sabrina. Mari saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di syurga, kami ingin mengucap syukur di atas segala kebaikan-Mu. Kami sekali lagi dapat kumpul dalam kebaktian online ini. Kami ingin menyerahkan dari awal hingga akhir kebaktian kami. Engkau yang terus berserta dan berada di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dipersilakan Brother Hadni. Ku diberi kuasa Raja mulia menakluki musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kekuatanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja.
ku diberi kuasa dari Raja Mulia menakluki musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kehadiranmu, Engkau perisai hidupku. Mengasihi dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Firman-Mu Tuhan, terutama di kakiku. Janji-Mu terbagi dalam jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Bukan menanti beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi Allah bersamamu dalam kemuliaan. Tapi iman-Mu terus menopang, bukan aman di dalam Tuhan. Firman-Mu Tuhan, cerita bagi kakiku. Janji-Mu terbagi dalam jalanku. Kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Bukan menanti beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi Allah bersamamu dalam kemuliaan. Sebab iman-Mu terus menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalanku. Rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh tak membebaskanku. Berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Tapi iman-Mu terus melompat, bukan aman di dalam Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan bersama
Ayo saudara-saudari, kita sama-sama memasuki hadirat Tuhan. Kita persiapkan diri kita ini. Kita persiapkan jiwa kita ini untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ya, meskipun kita mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, tapi kita mesti percaya dengan hati kita ini, kita masih boleh menikmati hadirat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Ayo saudara-saudari, kita persiapkan jiwa kita ini. Sangat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku era dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Ketika hadiratmu Yesus, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku era dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
Terima kasih Saudara Hatni atas puji dan sembah sebelah tadi. Seterusnya kita mempersilakan Saudari Sabrina dengan kesaksian pribadinya. Dipersilakan. Hai Shalom EPK, apa khabar? Saya Sebi. Saya nak kongsikan tentang ajaibnya kasih Tuhan yang terjadi dengan Sebi baru-baru ni. Dan pada bulan 8, Sebi disahkan positif COVID-19 dan sementara menunggu arahan untuk dipindahkan ke pusat kuarantin. Sebi kuarantin sendiri di rumah dan sementara tu anak-anak dan family yang tinggal serumah pun membuat swab test. Puji Tuhan, keputusan PCR mereka pun negatif. Dan setelah beberapa hari kemudian, Sebi dimaklumkan oleh pihak hospital Serian bahawa Sebi akan dipindahkan ke pusat kuarantin di Kota Semarahan. Perasaan untuk berjauhan daripada anak memang sedih lah. Dan Sebi rasa baik mengasingkan diri daripada merisikokan anak-anak dan family. Dan sesudah Sebi dibawa ke pusat kuarantin, Sebi ditempatkan sama bilik dengan seorang kakak ni yang berasal daripada Siburan dan berbahasa Bidayu, beragama Kristian. Dan bilik tu kami berdua sajalah. Dan so Sebi dan kakak tersebut berkenalan dengan lebih rapat dan kami mula selesa berkongsi masalah dan kisah hidup. Setelah Sebi mendengar kehidupan dan masalah yang dialami, Sebi rasa terharu dan Sebi bersyukur dengan kehidupan Sebi sekarang. Rupa-rupanya dalam kita mengalami kesusahan, ada lagi yang lebih susah daripada kita. Dan keesokan hari kami berdua bercerita lagi sampai satu tahap dia mengatakan dia mula tertarik dengan satu agama ni. Dan Sebi tanya apa yang dia tahu tentang Yesus dan apa yang membuat dia berfikiran begitu. So dia ceritakan semua. Dan Sebi sedih bila dia katakan dia tak kenal siapa Yesus sebenarnya dan hanya datang ke gereja begitu saja. So tiba-tiba Sebi menangis dan ada satu bisikan di telinga Sebi berkata, beritakanlah tentang keselamatan dan kasih Yesus kerana dia haus. Sebi menangis dan terus berdoa, Tuhan, aku tak pandai nak mengatur tutur kata dan bukakan minda dan mulutku, pakai aku sekarang dan biarlah rohmu membimbing aku dan memberikan aku keberanian menyampaikan berita baik dan kasih-Mu. So lepas tu Sebi mula bercerita tentang Yesus dan Sebi gunakan kesaksian yang Tuhan telah lakukan dalam hidup Sebi. Dan daripada Sebi tak pandai berkata-kata, Sebi boleh bercakap tentang Tuhan, apa yang Sebi tahu tentang ayat firman Tuhan. Dan Sebi teringat dengan satu firman ni, Sebi bagi dengan dia, iaitu Matius 11 dan 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dan pada malam itu dia menerima dan percaya bahawa Yesus itu benar. Dia mula menangis dan kami berdua bersama berdoa dan buat pengakuan dosa. Dia mula menjadi orang yang percaya dan dia mengatakan dia merasa damai ketika kami sedang berdoa. Tadi seolah-olah dipeluk seseorang. Sebi tiba-tiba meremang bulu dan mempunyai perasaan gembira yang tak pernah dirasaikan sampai ke Sebi mengalirkan air mata. Dan Sebi dapat rasakan bahawa kerajaan syurga sekarang bergembira. Dan kami dua terus membaca firman dan mendengar khotbah yang terdapat di YouTube. Sepanjang hari berada di pusat kuarantin, kami berdua berkongsi tentang berkat Tuhan yang ada dalam hidup kami. Dan pada hari ketiga Sebi di pusat kuarantin, Sebi diarahkan buat swab test sekali lagi. Dan kemudian menunggu keputusan, sementara menunggu keputusan, kami berdua terus mendengar khotbah dan membaca firman. Dan pada waktu petang, Sebi dapat panggilan daripada doktor dan doktor memaklumkan yang Sebi dah sembuh dan virus itu dah tak ada dalam tubuh Sebi. Dan dibenarkan balik keesokan hari. Sebi terkejut dan seperti tak percaya, sedangkan orang lain berminggu-minggu. Perasaan gembira seperti nak melompat-lompat dan seperti tak percaya juga bahawa Tuhan melakukan mukjizat yang luar biasa. And He is real. Bagi saya, dia memang wujud, memang benar. Dan apabila kakak tu mendengar keputusan PCR Sebi, dia makin percaya bahawa
Yesus itu benar dan hidup, dan Sebi mendorong dia untuk tetap percaya dan beriman kepada Yesus. Dan keesokan harinya Sebi pulang ke rumah lah. Sebi percaya rencana Tuhan. Kenapa Sebi dihantarkan ke pusat kuarantin, dan Sebi gembira bila dipakaikan oleh Tuhan. Perasaan tu seperti kejayaan yang tak pernah kita rasa. So, kita tak tahu bila dan di mana kita akan dipakaikan Tuhan. Sebi teringatkan satu ayat firman Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka percaya bahawa engkaulah yang mengutuskan aku. Terima kasih Tuhan Yesus kerana engkau memilih aku. Amin. Ingat saudara, dan di mana dan bila Tuhan akan pakai kita dan teruskan memberitakan kasih Yesus. Amin. Yakin dengan Tuhan. Kita semua telah diberkati dengan kesaksian Saudari Sabrina. Seterusnya, mari kita mempersiapkan diri kita untuk memberi kepada Tuhan. Saudara dan saudari boleh memberi melalui transfer online ke akaun seperti yang tertera di skrin. Mari saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami di syurga, berkati persembahan persepuluhan kami pada pagi ini. Bapa berkati tangan yang memberi dan tidak berkesempatan memberi juga. Bapa, kau pakai Bapa persembahan persepuluhan kami Bapa sesuai menurut firman-Mu Bapa, bagi memberkati jiwa yang haus akan Engkau Bapa. Bapa, kami berdoa juga untuk Pastor Harry yang akan membawakan firman-Mu pagi ini Bapa. Bapa, biarlah Engkau yang pakai dia Bapa, berikan hikmat pengetahuan agar setiap firman-Mu yang didengar Bapa bertumbuh subur Bapa dalam kehidupan setiap pribadi kami Bapa. Bapa, kami menyerahkan semuanya ke tangan Kau, dan Tuhan Yesus kami telah bersyukur dan telah berdoa. Amin. Dipersilakan Pastor Harry. Shalom dan salam sejahtera kepada semua jemaat IPK. Pada pagi ini adalah giliran saya untuk membawa firman Tuhan, dan kita masih dalam tema besar, yaitu tema Roh Kudus. Dan pada pagi ini tajuk yang saya akan bawa adalah Roh Kudus menginsafkan. Roh Kudus menginsafkan, ataupun dalam bahasa Inggris Holy Spirit convicts. Okay, Holy Spirit convicts. Sebelum Yesus meninggalkan dunia ini, dia menjanjikan bahawa Roh Kudus akan diberikan kepada kita semua. Tujuan pemberian Roh Kudus ini adalah untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Dan kebenaran-kebenaran itu adalah berkenaan dengan dosa, berkenaan dengan pembenaran ataupun righteousness, dan kebenaran berkenaan dengan penghakiman. Dan kebenaran-kebenaran ini jika tidak difahami akan sering menjerat, akan sering menghambat pertumbuhan rohani kita semua. Dan salah faham ataupun salah mengerti mengenai perkara-perkara tersebut menyebabkan ramai orang Kristian terbelenggu dan tidak merdeka di dalam iman mereka, di dalam pemikiran mereka. Roh Kudus yang dijanjikan itu seharusnya memerdekakan Anda dan saya, dan dia sekarang sudah tinggal di dalam Anda dan saya. Sebab itulah saya percaya Roh Kudus itu yang memerdekakan Anda dan saya. Dan justru itu pada pagi ini, firman Tuhan yang saya akan bawa pada pagi ini adalah berkenaan dengan bagaimana Roh Kudus itu menginsafkan kita. Dan firman Tuhan saya ambil daripada Yohanes bab 16 ayat 8 sampai 11. Mari saya baca untuk kalian. Ayat 8, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan apa? 3 perkara. Yang pertama akan dosa, yang kedua akan kebenaran, yang ketiga akan penghakiman. Ayat 9, akan dosa kerana mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, ayat 10, kerana aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Ayat yang ke-11, akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Teks ini adalah
untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Seharusnya untuk mereka yang belum mengenal Tuhan. Dan memang teks ini disebabkan perkataan dunia itu diguna pakai, ia merujuk bukan kepada orang yang sudah percaya. Namun orang percaya juga masih ada yang menggolongkan dirinya di dalam kategori seperti ini, di mana mereka masih belum tahu berkenaan kebenaran berkenaan dengan dosa, kebenaran, righteousness, berkenaan dengan penghakiman. Judgment. Dan sebab itu untuk berhadapan dengan orang-orang percaya, penulis-penulis firman Tuhan sering mengatakan, terutamanya kita membaca dalam Ibrani bab 10 ayat 17, Ibrani bab 8 ayat 12 mengatakan bahwa dan aku, yaitu Tuhan, tidak lagi mengingat-ingat dosa dan kesalahan mereka. Dan sebab itulah firman Tuhan juga mengatakan bahwa Dia tidak pernah akan meninggalkan kita dan membiarkan kita. Itu keyakinan yang Roh Kudus berikan kepada Anda dan saya, bahwa Dia tidak akan mengingat-ingatkan dosa Anda. Nanti kita akan menjawab mengapa Roh Tuhan, Roh Kudus Tuhan bukan mengingatkan kita berkenaan dengan perbuatan-perbuatan dosa itu yang kita lakukan, tetapi dosa yang satu saja. Dan Yohanes 16 ini adalah farewell discourse ataupun ucapan selamat tinggal ataupun ucapan pengakhiran Yesus sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Dan ini adalah sebenarnya ucapan-ucapan penghiburan kepada murid-muridnya bahwa mereka ini adalah milik Kristus. Disebabkan ia adalah membawa kekuatan kepada mereka untuk menghadapi pencobaan yang mereka bakal hadapi apabila Yesus disalibkan dan selepas itu. Justru pada pagi ini kita akan melihat apakah maksud perkataan menginsafkan itu ataupun convict yang dalam firman ini katakan, yaitu di dalam Yohanes bab 16 ayat 8 tadi itu. Maksud perkataan convict ataupun menginsafkan itu adalah diyakinkan dengan bukti yang jelas dan kukuh untuk tujuan mendedahkan dan membuktikan seseorang itu bersalah ataupun guilty. Ini adalah bahasa mahkamah, ini adalah bahasa courtroom yang digunakan pakai untuk memberi hujah kepada pesalah bahwa dia telah bahwa pendakwaan sudah membuktikan bahwa dia bersalah. Jadi perkataan bersalah itu, perkataan guilty itu adalah seharusnya kita yang bertanggung jawab terhadap dosa kita sendiri. Guilty maksudnya apabila Tuhan katakan kamu bersalah, kita bersalah. Maksudnya kita yang harus bertanggung jawab terhadap dosa kita. Semua dosa kita. Namun firman Tuhan juga mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Dan disebabkan nilai Anda dan saya tidak mempunyai nilai surgawi yang dapat menebus dosa Anda sendiri, disebabkan itu Yesus Kristus harus datang sebagai korban yang paling sempurna, bukan saja menebus dosa itu, tapi malah lebih daripada nilai dosa itu, nilai Anda dan saya. Justru ada orang yang harus mati. Sebab itu firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Maksudnya ada orang yang harus maut bagi pihak Anda, dan orang itu harus mencapai standar Allah di dalam penebusan itu, yang tidak lain tidak bukan Yesus Kristus. Justru di atas kayu saliblah Yesus mengambil tanggung jawab, Yesus mengambil peranan itu untuk mengampuni, menghapus, dan seterusnya, membenarkan Anda dan saya. Maksudnya, dia bukan hanya mengampuni dosa Anda dan saya, tetapi perkara yang paling penting adalah dia menjadikan Anda benar di depan mata Tuhan. Maksudnya, seolah-olah Anda tidak pernah melakukan kesalahan. Itu maksudnya righteousness. Maksudnya Anda sudah dikatakan benar di mata Tuhan tanpa
perbuatan benar Anda disebabkan oleh perbuatan benar yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Itu maksudnya kebenaran. Justru kita harus paham terms-terms ataupun istilah-istilah ini untuk kita membangkitkan kerohanian kita agar kita tidak terjebak dengan segala kehidupan yang tidak benar di mata Tuhan. Oke, yaitu kita menafikan kebenaran yang Yesus telah genapkan bagi kita. Justru mengapa firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 8 mengatakan tadi bahwa Dia menginsafkan dunia berkenaan dengan dosa. Sebab hanya satu hal, yaitu tidak percaya. Dan begitu juga dengan menginsafkan dunia berkenaan dengan kebenaran, disebabkan Yesus mengatakan, Dia pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Nanti kita akan melihat apa maksud perkataan ini. Dan ketiga adalah menginsafkan dunia berkenaan dengan penghakiman, disebabkan penguasa dunia ini telah dihukum. Ayat ini sebenarnya mengajar kita berkenaan dengan cara kita membuat peperangan rohani. Amin. Cara kita berdoa, cara kehidupan Anda menghadapi sesuatu. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa penguasa dunia ini telah dihukum. Bukan akan dihukum, tapi telah, yaitu sudah berlalu. Okay, next kita melihat bahwa bagaimana perkataan menginsafkan dunia ini, perkataan dosa yang digunakan pakai di dalam teks ini adalah singular ataupun kata tunggal. Bukannya plural, bukannya kata mazmuk, tetapi kata tunggal, yaitu tidak percaya kepada Kristus. Apa yang ditekankan oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang tidak percaya apabila meyakinkan mereka tentang siapa Tuhan itu, peranannya adalah hanya satu, yaitu memberitahu kepada mereka bahwa mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Yaitu dosa mereka adalah karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Roh Kudus tidak mengingatkan mereka berkenaan dengan, tidak menginsafkan mereka berkenaan dengan perbuatan-perbuatan dosa mereka. Perbuatan-perbuatan itu adalah seperti mungkin mencuri, mungkin merokok orang, mungkin rasuah, mengambil harta orang tanpa kebenaran, menipu, cakap bohong, dan sebagainya. Itu perbuatan-perbuatan. Mengapa Roh Kudus tidak memberitahu, menginsafkan dunia berkenaan dengan perbuatan itu, yaitu plural itu, kata mazmuk itu? Mengapa dia hanya fokus kepada singular, yaitu dosa, tidak percaya, unbelief? Dosa unbelief itu adalah yang paling penting bagi Roh Kudus. Sebab mengapa? Sebab perbuatan-perbuatan dosa itu sebenarnya berakar umbi kepada singular, itu tidak percaya kepada Kristus. Mengapa Roh Kudus harus mengurus berkenaan dengan kepelbagaian perbuatan dosa itu, bahkan akar dia tidak diselesaikan terlebih dulu. Roh Kudus fungsinya adalah untuk mencabut akarnya terlebih dulu, yaitu ketidakpercayaan kepada Yesus itu. Itulah kata tunggal digunakan. Dan sebab itu apabila dikatakan bahwa Roh Kudus menginsafkan dunia berkenaan dengan dosa, sebenarnya dia berkenaan dengan bahwa Yesus itu adalah satu-satunya penggenap dan juga penamat perjanjian lama, yaitu pengampunan dosa adalah hanya melalui Yesus Kristus, bukan daripada pengakuan Anda. Walaupun Anda katakan Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya, itu penting, tapi itu tidak menyebabkan Tuhan mengampuni Anda. Pengakuan itu penting, sebab itu bagus untuk kesehatan kita, bagus untuk perhubungan kita dengan orang lain dan sebagainya. Tetapi itu tidak menjadikan Anda diampuni. Anda hanya diampuni oleh Yesus Kristus, oleh darah Yesus Kristus saja. Oke? Jadi, Dia adalah sumber penyembuh kita. Dia adalah sumber segalanya yang kita perlukan. Sebab itulah, Yesus itu adalah satu-satunya jawaban dalam hidup kita.
Dan sebab itulah kita percaya bahwa hal ini sangat penting dalam hidup kita. Anda tahu bahwa pada tahun 1954, apabila Roger Bannister, atlet Great Britain, bertanding di dalam Sukan Commonwealth di Kanada. Sebelum tahun itu, tidak pernah ada atlet yang berlari melebihi kurang daripada 4 menit untuk acara satu batu. Sebab masa itu masih menggunakan batu, mile, satu batu. Untuk atlet berlari kurang daripada 4 menit. Dan semua pengulas sukan, semua penulis rencana ataupun berita-berita berkenaan dengan sukan mengatakan mustahil ada atlet yang boleh berlari di bawah 4 menit. Tetapi apabila Roger Bannister pada tahun 1954, atlet Great Britain, berlari, dia memecahkan rekod dunia dengan berlari 3 minit 58 saat 0.08 milisecond. Dia memecah rekod. Selepas hari itu, rekod demi rekod dipecahkan. Sebab mengapa? Terjadinya revival di dalam pemikiran semua atlet. Begitu juga saya percaya, revival itu akan terjadi dalam pemikiran kita, dalam kepercayaan kita. Apabila kita tahu bahwa dosa kita sudah diampuni. Anda tidak perlu memecahkan rekod untuk saya mengaku dosa setiap hari berapa menit sebelum berdoa dan terus-menerus menulis senarai dosa Anda dan dibakar dan dikuburkan, dihanyutkan di sungai dan sebagainya. Itu perbuatan tidak rohani. Itu bukan perbuatan yang Alkitabiah, tetapi perbuatan yang Alkitabiah satu-satunya adalah dengan mempercayai bahwa Yesus adalah yang telah mengampuni dosa kita. Dia adalah jawaban terhadap dosa itu. Amin. Dan seterusnya yang kedua adalah berkenaan dengan kebenaran. Jadi berkenaan dengan kebenaran ini adalah firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus harus, firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Mengapa berkenaan dengan kebenaran ini dia katakan bahwa dia harus pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi? Mengapakah itu merupakan dikaitkan dengan kebenaran? Disebabkan kebenaran itu disebabkan Yesus adalah satu-satunya datang dan sebagai sumber dari atas. Sumber dari atas. Sebenarnya Yesus dari atas turun ke bumi. Yesus datang daripada Bapa, turun ke bumi, dan untuk menggenapi bahwa segala sesuatu sudah diselesaikan, sudah tamat, sudah dia penuhi, digenapi, dia pergi kepada Bapa. Maksudnya, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Sebab mengapa? Roh Kudus yang dihantarkan dan Yesus menggenapi firman itu dengan memberikan Roh Kudus kepada murid-muridnya dan kepada kita, kamu dan saya pada saat ini. Sebab itulah kebenaran ini ataupun righteousness ini adalah bagi dunia ini, kebenaran itu adalah mereka melakukan suatu perbuatan agar menjadi benar, yaitu mereka do act of righteousness. Mereka berbuat baik, mereka membuat bakti, mereka membantu orang, mereka cuba untuk mengelak berkata-kata buruk supaya mereka menjadi benar. Itu bagus, tetapi sumber kebenaran kita adalah daripada Yesus Kristus. Sumber kebenaran kita adalah Roh Kudus yang Yesus telah berikan kepada kita, meyakinkan kita bahwa Yesus yang membenarkan kita. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan begini dalam 1 Korintus 1 ayat 30 mengatakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus
yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amen. Ia yang membenarkan kamu dan saya, bukan perbuatan. Firman Tuhan tidak mengatakan, tidak pernah di dalam firman Tuhan mengatakan perbuatan-perbuatan baik kita seperti membuat persembahan persepuluhan, membantu orang, berbuat baik dan sebagainya menjadikan kita benar di mata Tuhan. Perbuatan-perbuatan itu adalah lahir daripada pembenaran daripada Roh Kudus itu kepada kita. Perlu dibezakan, perlu diperhatikan perbezaannya itu. Yaitu perbuatan itu bukan untuk menjadi kita benar, tetapi perbuatan itu adalah hasil daripada pembenaran itu. Amen. Lieutenant Hiro Onoda pada Perang Dunia Kedua, beliau apabila Perang Dunia Kedua tamat, beliau masih mempercayai peperangan itu masih sedang berlangsung. Justru beliau tinggal di dalam hutan selama 29 tahun selepas Perang Dunia Kedua tamat, yaitu di dalam hutan rimba di Filipina. Sebab satu daripadanya adalah dia tidak mendapat info yang jelas, tidak mendapat info yang tepat berkenaan dengan peperangan itu. Bahkan apabila sekian lama di dalam hutan, apabila dia mendapat info ataupun maklumat yang tepat berkenaan dengan peperangan itu, dia tidak mempercayai apa yang orang katakan. Dan banyak perkara yang dibuat untuk membawa dia balik ke Jepun. Yang pertama, risalah-risalah dijatuhkan di dalam hutan rimba ini, dan agar memberitahu kepada Hiro Onoda, sebab orang tak tahu di mana dia berada dalam hutan rimba itu, dan risalah diterbangkan guna pesawat tentera, dijatuhkan beritahu bahwa peperangan sudah tamat. Tapi apabila dia membaca surat itu, dia katakan ini adalah perangkap daripada musuh. Dia tidak mau keluar, tetap tinggal dalam hutan. Dan kali berikutnya adalah orang menjatuhkan semua gambar keluarga dia, istri, anak-anak dan sebagainya. Tapi dia pun masih percaya bahwa ini adalah perangkap daripada musuh. Kali ketiga adalah pelajar-pelajar kolej daripada Jepun diterbangkan khusus daripada Jepun ke Filipina, dan mereka ini masuk hutan dan berjumpa dengan Lieutenant Hiro Onoda ini. Dan masih dia katakan bahwa kalian adalah tali barut kepada musuh, dan dia katakan saya tidak mau keluar dari hutan ini. Selama 29 tahun tidak pernah keluar daripada hutan. Pada tahun akhirnya 1974, apabila komander yang bekerja dengan dia, jadi bos dia masa itu sudah tua, masuk hutan berjumpa dengan dia dan bercakap dengan dia, meyakinkan dia bahwa dikatakan saya adalah ketua kamu. Kalau harusnya kamu ditangkap, saya harus ditangkap terlebih dulu, sebab saya keluar dan saya mengetuai tentera ini untuk memusnahkan dan berperang, tapi saya masih hidup. Jadi baliklah ke Jepun. Dan pada tahun 1974 dia pun pulang ke Jepun, dan setiba di Jepun dia disambut sebagai wira peperangan. Tapi dia telah membuang masa selama 29 tahun hidupnya di dalam hutan. Begitu juga dengan kita sebagai orang Kristen. Jangan kita membuang masa kita menjadi orang Kristen, kita masih mempercayai sesuatu yang bukan alkitabiah dengan hidup kita. Pengampunan dosa kita pikirkan kita harus meminta ampun daripada Tuhan supaya kita diampuni. Firman Tuhan dari mana kita dapat itu? Bolehkah kamu mengganti Tuhan? Bolehkah kamu mengganti korban Yesus itu? Apakah kualiti kita, kualiti ucapan kita itu? Kita masih tidak mengingat dosa itu. Kita masih tidak tahu bagaimana menghargai korban yang begitu hebat Yesus lakukan bagi kita. Pembenaran sedemikian rupa. Bagaimana kita boleh membenarkan diri kita dengan perbuatan-perbuatan kita. Tapi pembenaran kita hanya datang daripada Yesus. Jangan kita seperti Lieutenant Hiro Onoda yang tinggal dalam hutan selama 29 tahun. Begitu juga kita sebagai orang Kristen yang menjadi Kristen yang begitu lama, tapi kita tidak tahu menilai kebenaran yang Roh Kudus berikan kepada kita melalui Yesus Kristus
yang sudah disalibkan, mati, dan bangkit. Dan sekarang Roh Kudus tinggal dalam kamu dan saya. Amin. Yang ketiga, poin yang ketiga, yaitu menginsafkan dunia berkenaan dengan penghakiman. Yaitu penghakiman, yaitu penguasa dunia ini telah dihukum. Bagaimanakah kita berdoa berkenaan dengan yang so-called orang katakan peperangan rohani itu? Kita mengikat sana, kita mengikat sana, kita injak-injak sini, kita tengking sini, kita tengking sana. Kita katakan menggunakan bahasa-bahasa yang kesat untuk menghina roh-roh jahat yang kononnya masih berada di sekeliling kita, di atas, di bawah, di simpang jalan, di rumah itu, dan di dalam tempat-tempat tertentu. Kita menggunakan semuanya ini. Sebab itulah saya percaya kita tidak melihat firman Tuhan ini. Firman Tuhan katakan bahwa penguasa dunia ini telah dihukum. Kalau sudah dihukum, mengapa kita melawan orang yang sudah dihukum? Apa kekuatan dia untuk melawan kita? Dan yang janji ini bukan sebarang orang. Bukan ahli politik, bukan pemimpin-pemimpin yang biasa-biasa, tapi ini adalah Roh Kudus yang memberitahu kepada kita. Ini adalah penguasa dunia telah dihukum. Kalau sudah dihukum, maksudnya dia sudah didapati bersalah. Kalau sudah didapati bersalah, maksudnya selagi didapati bersalah, maksudnya dia berada di tempat yang salah dan dia tidak ada gunanya bagi kita. Sebab mengapa? Sebab sudah dihukum. Kalau Roh Kudus sudah mengingatkan kita tentang hal itu. Oke? Dan ini adalah istilah yang selalu digunakan dalam kamar mahkamah, yaitu apabila mendapati seseorang telah bersalah dan penghukuman itu sudah dijatuhkan. Bukti-bukti sudah jelas dan dia sudah dihakimi. Jadi justru jika penguasa dunia ini yaitu sumber tuduhan kepada kita, penguasa dunia itu adalah sumber penuduhan kepada kita, yang menuduh dalam pikiran kita, menuduh dalam hati kita, yang sikit-sikit apabila kita lemah dalam iman kita, kita tidak baca firman Tuhan, kita tidak berdoa, kita tidak melayani seperti orang lain. Tuduhan itu sering, mungkin itu daripada hamba Tuhan, mungkin itu daripada buku-buku yang kita baca, mungkin itu daripada channel-channel ataupun saluran-saluran TV, saluran-saluran radio yang menghukum kita, yang menghakimi kita. Dan mengapakah kita merasa condemn? Mengapakah kamu merasa bersalah? Mengapa kamu merasakan diri kamu terhukum? Mengapa kamu merasa diri kamu tidak layak seperti orang lain? Sebab kembali kita percaya bahwa penguasa dunia ini belum dihukum. Sebab kita masih percaya bahwa apa yang Roh Kudus katakan itu tidak benar, tidak terjadi. Apabila Emancipation Declaration, yaitu deklarasi pembebasan hamba abdi di Amerika Serikat yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat pada masa itu, Abraham Lincoln, pada 1 Januari 1863, di dalam frasa, di dalam deklarasi itu menyebut, tidak ada satupun orang Amerika Serikat harus menjadi hamba abdi dan harus dilepaskan. Tetapi ada banyak hamba abdi yang diberi surat kepada mereka untuk dilepaskan, tidak mau dilepaskan. Katakan, kami lebih rela jadi hamba abdi daripada keluar dari ladang-ladang ini. Yang lebih teruk adalah ada lagi tuan ladang tidak memberi surat itu kepada hamba abdi yang ingin keluar dan ingin bebas sebagai hamba abdi, sebab mereka menyimpan surat deklarasi itu. Di dalam hidup kita sedemikian rupa, ada yang firman Tuhan jelas-jelas mengatakan bahwa kita sudah dibebaskan, tapi kita tidak melihat di dalam surat ini bahwa kita sudah dibebaskan. Dan juga ada hamba Tuhan yang tidak membawa kabar baik itu, lagi memberi satu penipuan bersekongkol bahwa kita ini masih diikat dengan roh-roh di luar sana. Saya sangat bersimpati dengan orang seperti itu, sebab ia tidak bercakap benar dan akhirnya mengongkong orang-orang benar. Okay? Dan bagi kita, apakah implikasi ini kepada kita orang percaya? Apakah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Apakah tindakan yang praktikal bagi kita orang percaya? Di dalam menghadapi firman Tuhan seperti ini,
kita harus percaya bahwa, sekali lagi saya ulangi, bahwa untuk urusan dosa sudah diselesaikan 2000 tahun yang lalu. Sebab firman Tuhan di dalam, kalau saya baca di dalam 2 Korintus bab 5 ayat 21, firman Tuhan mengatakan begini, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Bayangkan, Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya berdosa karena kita. Apa tujuannya? Bayangkan, Yesus yang tidak pernah mengenal dosa, tapi dibuatnya berdosa. Mengapa dibuatnya berdosa? Sebab Dia tanggung semua dosa Anda dan saya. Dia bukan hanya tanggung dosa Anda dari lahir sampai ke hari ini. Esok Dia tidak tanggung. Lusa tidak tanggung. Tahun depan Dia tidak tanggung. Sebab itulah kita katakan hidup kekal. Eternal life. Eternal life eternal life tidak ada due date. Tidak ada expiry date. Kalau manusia yang katakan eternal life, kita boleh ragu-ragu. Tapi Tuhan katakan eternal life. Dia tidak mendustai kita. Dia tahu kelemahan kamu dan saya. Hari ini kita tidak mohon minta ampun. Esok mungkin kita ada dosa, kita lupa lagi. Kelupaan Anda berkenaan dengan dosa itu Tuhan tidak akan lupa. Tapi Dia masih ingat. Tapi mengapa Dia lupa? Dia firman Tuhan katakan Dia tidak mengingat-ingatkan dosa Anda, sebab Yesus yang membayar sepenuhnya bagi Anda. Amin. Berkenaan dengan kebenaran, firman yang sama. Yesus, Dia katakan supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam bahasa Inggris dikatakan that we might become the righteousness of God in Jesus, in Him. Di dalam Dia yang menjadikan kita benar. Bukan perbuatan benar kita itu menjadi kita benar. Bukan karena sekebaikan Anda dan saya itu menjadi kita benar di depan Tuhan. Saya sangat pelik melihat orang Kristen yang masih bergelumang dengan kepercayaan yang sedemikian rupa. Bertahun-tahun menjadi orang Kristen. Berpuluh tahun seperti Lieutenant Hiro Onoda, 29 tahun dalam hutan. Peperangan sudah tamat, tapi dia masih mempercayai bahwa peperangan itu sedang terjadi. Amin. Dan akan penghakiman, firman Tuhan mengatakan di dalam Roma 8 ayat 1 mengatakan tidak ada penghukuman bagi kita yang percaya kepada Dia. Jadi selesai di dalam kehidupan Kristen kita. Jadi cara kita untuk memuridkan, menginjili orang, memberitahu berkenaan kabar baik adalah berkenaan dengan 3 perkara ini. Dosa mereka sudah diampuni oleh Tuhan. Permusuhan mereka adalah dalam pemikiran mereka. Permusuhan mereka dengan Tuhan adalah masih dalam pemikiran. Mereka pikirkan mereka masih berhutang kepada Tuhan. Mereka katakan saya tak cukup baik. Tuhan tidak terima saya. Semua kita tak cukup baik. Tuhan tak boleh terima kita. Tetapi bukan karena kita baik Tuhan menerima kita, tetapi karena roh Tuhan, karena Tuhan Yesus yang terlebih baik yang menerima kita, justru Dia menjadikan kita satu dengan Dia. Sebab itulah kita diterima oleh Tuhan. Amin. Dan satu lagi adalah kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Sebab itulah apabila kita tahu bahwa kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Ini yang menjadi kunci kemenangan dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kita percaya bahwa kita satu roh dengan Tuhan. Sebab itulah adalah separuh benar apabila kita katakan bahwa kehidupan kita adalah perhubungan dengan Tuhan. Kamu tahu perhubungan itu apa? Perhubungan kamu, saya ibaratkan, hubungan kamu dengan istri kamu, dengan anak kamu, boleh terjejas sekiranya satu orang tidak perform dengan bagus. Dia malas, dia membuat satu tindakan yang menyebabkan kamu marah, dia tidak memberi duit kepada kamu. Perhubungan kamu dengan orang tua kamu boleh terjejas sekiranya orang tua ataupun kamu melakukan satu yang menyebabkan mereka marah kepada kamu. Itu adalah perhubungan. Tapi apabila kita katakan kita dengan Tuhan menjadi satu, oneness, union dengan Tuhan kita, bukan sekadar relationship. Yes, relationship itu penting.
Saya masih menghargai perhubungan itu. Sebab perhubungan itu menyebabkan kita lebih attach dari segi emosi. Lebih attach, kita merasakan bahwa kita dikasihi, kita berhubung dengan Tuhan, dengan perasaan kita, dengan emosi kita, dengan semua keberadaan kita merasa kita dikasihi, kita merasakan ya, sehingga kamu boleh menangis, sehingga kamu rasa sangat bersyukur. Itu penting, betul. Tapi kalau kalian tidak tahu bahwa perhubungan kita dengan Tuhan itu adalah kepenyatuan. Sebab itulah orang yang kawin itu selalu dikatakan satu daging. Amen. Satu daging. Istri dan suami dan istri. Itu baru peringkat manusia. Apalagi dengan peringkat Tuhan. Kalau Tuhan katakan kita satu roh dengan Dia. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus bab 6 ayat 17 mengatakan begini, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Amin. Haleluya. Kita sudah mengikatkan diri kita dengan Tuhan. Justru kita menjadi satu roh dengan Dia. Firman Tuhan tidak mengatakan, tetapi siapa yang mengikatkan diri dengan Tuhan, dia menjalin perhubungan, menjadi perhubungan dengan Dia. Tidak, tapi dia katakan menjadi satu roh dengan Dia. Amen. Kita menjadi satu roh dengan Dia. Justru persoalannya sekarang, dosa sudah diselesaikan. Kebenaran sudah diselesaikan, penghakiman sudah diselesaikan. Sekarang kita menikmati kehidupan itu. Sebab itulah peranan Roh Kudus kepada kita, yaitu memberitahu berkenaan dengan hal-hal itu. Dan justru perhubungan itu penting dalam hidup kita. Kesatuan itu yang teramat penting dengan kita. Sebab mengapa? Sebab kalau kita melahirkan anak, kalau orang tua melahirkan anak, sains mengatakan bahwa DNA bapa itu tinggal dalam anak itu. Dan DNA itu tidak boleh hilang. Walaupun jahat manapun anak itu, DNA bapa dia tetap dalam anak itu. Walaupun anak itu katakan, saya tidak mengaku engkau sebagai bapa saya, DNA anak itu tetap, DNA bapa itu tetap dalam anak itu. Anak itu katakan, saya ingin melarikan diri saya jauh-jauh, pergi ke planet lain, pergi ke bulan, bintang dan sebagainya, pergi ke International Space Station, ISS. DNA orang tua masih dalam anak itu. Tidak kira siapa dia. Apalagi kita. Tuhan menebus kita dengan darahnya. DNA surga, DNA Bapa surgawi itu mengalir dalam DNA kita. Dia yang mencipta kamu dan saya. Sebab itulah kita panggil Allah kita sebagai Bapa kita. Itulah yang sebenarnya mengapa kita panggil Allah kita sebagai Bapa kita. Sebab DNA Bapa kita itulah turun kepada Anda dan saya. Turun kepada anak-anak kita, turun kepada generasi kita. Walaupun jahat mana sekalipun, DNA Bapa di sorga ada di dalam badanmu. Amen. Itu dinamakan kesatuan. Amen. Dinamakan kesatuan. Sebab itulah kita harus menerima kasih karunia ini dan belas kasihan, grace and mercy ini dalam hidup kita. Menerima itu, belajar menerima grace and mercy. Belajar menerima kasih karunia dan juga belas kasihan Allah itu dalam hidup Anda. Sebab mengapa? Itu adalah sumber dasar kepada kehidupan rohani Anda dan saya. Dan saya percaya kita tidak lagi akan jadi mempunyai mentality pemangsa ataupun victim mentality dalam hidup kita sebagai orang Kristen, tetapi kita menjadi victorious mentality pemenang, seperti mana dalam Roma 8 ayat 37, kita lebih daripada pemenang. Itu yang Allah maukan. Kita akan rest di dalam apa yang Yesus telah genapkan dalam hidup kita. Kita akan rehat di dalam apa yang Yesus genapkan dalam hidup kita. Kita tidak akan rasa berhutang kepada Tuhan. Mengapa? Sebab kalau Anda membenarkan anak Anda rasa berhutang kepada Anda setiap hari, maksudnya ada sesuatu yang tidak kena di dalam keluarga itu. Kalau kita menyiapkan breakfast, memberi duit kepada dia, dan kita minta duit yang kita berikan kepada dia, duit kopi, duit dia pergi ke sekolah, itu katakan kamu berhutang dengan saya. Anak yang hidup seperti itu tidak akan sehat secara fisikal, rohani, di dalam emosi dalam keluarga itu. Bapa kita di surga memberikan itu kepada kita dengan cuma-cuma. Kita tidak perlu berasa berhutang. Kehidupan rohani kita didasari oleh kesatuan itu dengan Tuhan.
dan yang sesungguhnya kita tidak akan mandul secara rohani. Sebab itulah saya percaya pada pagi ini firman Tuhan ini akan memberkati banyak jiwa, akan memberkati Anda, memberkati anak-anak Anda, memberkati orang tua Anda, memberkati orang yang mendengar firman Tuhan ini. Kongsikan dengan orang lain. Justru itu, mari kita berdoa bersama-sama pada pagi ini. Bapa di surga, saya berdoa untuk firman Tuhan ini, biar firman Tuhan ini memberkati jiwa kami yang sedang mencari jawaban, yang mencari sesuatu dalam hidup kami. Biarlah roh Tuhan dimegahkan di dalam jiwa kami, dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang menderita diberi kekuatan penghiburan, yang mencari jawaban menemukannya pada pagi ini. Dan pada pagi ini biarlah ada keberhasilan, fruitfulness di dalam keluarga kami, dalam hidup kami sebagai seorang pribadi, bekerja di mana saja kami berada, anak-anak kami yang bersekolah, apa yang kami lakukan. Sebab kami percaya tidak ada apa-apa yang kami perlu buktikan kepada Engkau, sebab Engkau telah membuktikan kepada kami. Kami hanya diam sebagai seorang anak yang menghargai apa yang Bapa dia lakukan kepada dia. Lebih-lebih lagi, Engkau telah menjadikan dirimu bersatu dengan kami. Dan kami tidak perlu untuk menunjukkan siapa harga diri kami, nilai kami. Sebab kami percaya nilai kami adalah dalam Engkau. Justru pada pagi ini, biar Roh Kudus menginsafkan kami. Walaupun kami mengatakan kami orang percaya, tapi biar Roh Kudus itu mengingatkan kami sekali lagi berkenaan dengan dosa sudah Engkau selesaikan, berkenaan dengan kebenaran yang sudah Engkau genapkan bagi kami, mengenai penghakiman yang sudah Engkau lakukan 2000 tahun yang lalu. Dan justru itu kami bersyukur karena kebaikan Engkau dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Your sun down and set me free. Everything of this world will fade. I'm pressing on till I see